Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Di sini yang akan kita bahas yaitu tentang rabat atau diskon, dan neto, dan bunga tunggal, dan pajak. Langsung saja, rabat atau diskon, bruto, tara, dan neto. Nah, di sini kita akan bahas tentang rabat atau diskon terlebih dahulu. Rabat artinya potongan harga atau lebih dikenal dengan istilah diskon. Rabat biasanya diberikan kepada pembeli dari suatu kelas tertentu. Rumusnya, harga bersih sama dengan harga kotor dikurangi rabat atau diskon. Contohnya, sebuah toko memberikan diskon 20% untuk kaos dan 15% untuk jenis barang lainnya. Jika Revi membeli satu potong kaos dengan harga dan sebuah tas dengan harga 90.000, berapa rupiah Revi harus membayar? Jawabnya, harga satu kaos dan satu tas yaitu 75.000 ditambah 90.000, totalnya yaitu 165.000. Diskon, untuk diskon satu kaos yaitu 20/100 dikali 75.000 ditambah diskon tas 15/100 dikali 90.000 yaitu 15.000 ditambah 13.500, totalnya yaitu 28.500. Jadi yang harus dibayar Revi yaitu 165.000 dikurangi 20.500 yaitu 136.500. Nah, jadi yang dibayar Revi yaitu 136.500. Selanjutnya yaitu menyelesaikan perbandingan. Di sini kita bahas tentang bruto, tara, dan neto. Contohnya, sebuah karung berisi beras dengan berat seluruhnya 100 kg. Jika berat karung 0,20 kg, maka berat beras yaitu 100 kg dikurang 20 kg. Hasilnya yaitu 99,80 kg. Berdasarkan uraian di atas diperoleh hal-hal berikut. Berat karung dan beras yaitu 100 kg disebut bruto atau berat kotor. Berat karung 0,20 kg disebut tara. Nah, tara sama dengan persentase tara dikali bruto. Berat beras 99,80 kg disebut neto atau berat bersih. Untuk mencari neto yaitu bruto dikurangi tara. Harga bersih sama dengan neto dikali harga persatuan berat. Selanjutnya yaitu contohnya, seorang pedagang membeli 5 karung beras dengan berat kotor masing-masing 50 kg dan tara 1%. Berapa rupiah pedagang itu harus membayar jika harga setiap kilogram beras tersebut adalah 60.000. Nah, untuk menjawab, kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Berat bruto sama dengan 5 dikali 50 kg yaitu 250 kg. Tara 1% yaitu 1/100 dikali 250 kg sama dengan 2,5 kg. Ini bruto dikurangi tara. Jadi brutonya 250 kg dikurangi 2,5 kg. Hasilnya yaitu 247,5 kg. Jadi pedagang harus membayar 247,5 dikali 6.000 itu 1.485.000. Nah, jadi pedagang harus membayar sebesar 1.485.000. Selanjutnya bunga, tabungan, dan pajak. Nah, sekarang kita bahas bunga tabungan terlebih dahulu atau bunga tunggal. Jika kita menyimpan uang di bank, maka uang kita akan bertambah karena mendapat bunga. Jenis bunga tabungan yang akan kita pelajari adalah bunga tunggal, artinya modalnya saja, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Apabila bunganya turut berbunga, maka disebut
bunga majemuk. Bunga tabungan biasanya dihitung dalam persen yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Artinya tabungan akan mendapat bunga 12% jika telah disimpan di bank selama 1 tahun. Berikutnya yaitu rumus bunga tabungan. Yang pertama, yang A itu kita mencari dalam tahun. Jadi rumusnya yaitu T dikali B per 100 dikali M. Yang B itu dalam bulan. Yaitu rumusnya T per 12 dikali B per 100 dikali M. T per 12 ini yaitu selama 1 tahun. Yang C jika T dalam hari. Rumusnya yaitu T per 360. 360 ini adalah hari, jumlah harinya, dikali B per keterangannya. B besar yaitu bunga tunggal, T itu adalah waktu atau lama menabung atau meminjam. B kecil yaitu persentase bunga tabungan atau meminjam, dan M itu adalah modal awal. Nah, seperti itu rumusnya, jadi diingat baik-baik. Berikutnya yaitu sifat-sifat perbandingan senilai atau seharga. Contohnya, Bu Rizka memiliki uang sebanyak 1.400.000 dan ditabung di bank A dengan bunga 11% per tahun. Setelah 3 bulan, uang tersebut seluruhnya diambil untuk memperbaiki rumah. Berapa uang yang akan diterima Bu Rizka setelah disimpan di bank selama 3 bulan? Nah, untuk menjawab ini, yaitu kita tulis dulu. Besar modalnya yaitu 1.400.000, bunga 3 bulan yaitu 3 per 12 dikali persen bunga dikali modal. Jadi 3 per 2 11 per 100 dikali 1.400.000. Jadinya 1 per 4 dikali 11 dikali 14.000. Jadinya yaitu 38.500. Uang yang akan diterima Bu Rizka yaitu 400 ditambah 38.500. Jadi totalnya yaitu 1.438.500. Jadi uang yang akan diterima Bu Rizka yaitu sebesar 1.438.500. Nah, seperti itu contohnya. Berikutnya yaitu contoh yang kedua, yaitu Nita menyimpan uang di bank dengan bunga 13% per tahun. Jika setelah 3 bulan ia menerima bunga sebesar 26.000, berapakah besar uang simpanan Nita? Jawabannya yaitu besarnya simpanan kita anggap rupiah. Jadi bunga 3 bulan yaitu 3 per 12 dikali 13 per 100 dikali M sama dengan 26.000. Jadinya 1 per 4 ini dari 3 per 12. Jadi 1 per 4 dikali 13 per 100 sama dengan 26.000. Di 1 per 4 dikali 13 per 100 yaitu hasilnya 13 per 400 dikali M sama dengan 26.000. M sama dengan 26.000 dibagi 13 per 400. M sama dengan 26.000 dikali 400 per 13. Nah, 13 per 400 ini kita ubah atau kita balik jadi 400 per 13. Hasilnya yaitu M adalah 800.000. Jadi besar uang simpanan Nita 800.000. Berikutnya yaitu pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban dari warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi tanpa mendapat jasa balik dari negara secara langsung, digunakan untuk kesejahteraan umum. Pegawai tetap dari perusahaan swasta atau pegawai negeri dikenakan pajak dari penghasilan kena pajak yang disebut dengan pajak penghasilan atau PPh. Apabila kita berbelanja di dealer, gross atau tempat lainnya, maka terdapat barang yang harganya ditambah dengan pajak yang disebut dengan pajak pertambahan nilai atau PPN. Berikut ini adalah contoh soal pajak.
Yang pertama, Paman memperoleh gaji sebulan sebesar 1.450.000 dengan penghasilan tidak kena pajak 360.000. Jika besar pajak penghasilan atau 10%, berapakah gaji yang diterima Paman dalam sebulan? Nah, besar penghasilan kena pajak yaitu 1.450.000 dikurangi 360.000, jadinya 1.090.000. Besar pajak penghasilan itu sama dengan 100 dikali penghasilan kena pajak, jadinya 10/100 dikali 1.090.000, hasilnya yaitu 109. Karena adanya PPh, maka penerimaan Paman berkurang. Besar gaji Paman dalam sebulan adalah 1.450.000 ini 109.000, jadinya 1.341.000. Nah, jadi besar gaji Paman yang diperoleh dalam sebulan yaitu 1.341.000. Contoh yang kedua yaitu Danang membeli sebuah laptop seharga 4.600.000 dan dikenakan pajak pertambahan nilai yaitu atau PPN sebesar 10%. Berapa rupiah Danang harus membayar laptop tersebut? Jawabnya yaitu besar pajak pertambahan nilai yaitu 4.600.000 sama dengan 10/100 dikali 4.600.000 yaitu 460.000. Karena adanya PPN maka pembayaran bertambah. Harga laptop yang harus dibayar Danang adalah 4.600.000 ditambah 4.000. Totalnya yaitu 5.060.000. Jadi Danang harus membayar laptop sebesar 5.060.000. Catatan yang pertama yaitu pajak penghasilan PPh mengakibatkan penerimaan menjadi berkurang. Pajak pertambahan nilai atau PPN mengakibatkan harga bayar menjadi bertambah.